Anda kembali di iNews Siang bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus penganiayaan dua pria di Cimanggis, Depok, Jawa Barat yang menyebabkan satu orang tewas. Salah satu pelaku diduga oknum TNI. Kerabat dari korban penganiayaan datangi Polres Depok meminta keadilan. Mereka meminta kasus hukum atas penganiayaan kedua kerabatnya yang dituduh melakukan transaksi ilegal narkoba diusut transparan dan ditindak tegas. Siap. Nanti dari sini kita minta lagi keterangan. Siap, Bang. Siap. Kita hargai dong punya proses. Kita hargai mereka punya proses. Oke. Atas penganiayaan yang terjadi, kedua korban mengalami luka serius dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makobrimob guna menjalani perawatan intensif. Naas, satu dari dua korban, meninggal dunia. Dia sudah mengakui bahwa kondisi motornya mereka itu mogok karena kehabisan bensin. Oke. Hal itu juga diperkuat dengan keterangan Dede Negrata, kemudian saksi fakta. Itu warga yang di sekitar itu. Memang dia mengakui betul bahwa motor mereka itu mogok. Kenapa mogok? Karena kehabisan bensin. Jadi motif yang sebenarnya itu adalah bukan soal transaksi yang ilegal yang tadi, tapi memang benar-benar mereka datang ke situ karena kehabisan bensin. Kita minta untuk menunjukkan, ada nggak buktinya yang menunjukkan bahwa mereka telah melakukan transaksi ilegal? Sampai sekarang nggak ada. Kapolres Metro Depok melalui Kasat Reskrim menyampaikan bahwa kasus ini terus kami kawal. Pelaku yang diduga merupakan anggota TNI AL saat ini masih dalam pemeriksaan di Pomal Bungur dan beberapa saksi sudah juga kami mintakan keterangan. Saat ini salah satu terduga pelaku yang merupakan oknum TNI Angkatan Laut, yaitu Serda M, tengah menjalani pemeriksaan di Pomal Bungur, Jakarta Pusat. Di sisi lain, satu korban yang selamat masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Makobrimob. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mama pedagang nasi uduk di Pondok Gede, Kota Bekasi jadi korban penjamretan tas. Korban terseret hingga tersungkur ke aspal saat mengejar pelaku. Kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi penjamretan seorang pria pengendara sepeda motor terhadap pedagang nasi uduk di Jalan Sosial Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Emak-emak pedagang nasi uduk dijamret oleh pelaku yang berpura-pura datang sebagai pembeli. Korban sempat mengejar pelaku hingga terseret beberapa meter, namun perlawanannya gagal hingga pelaku berhasil kabur. Korban mengalami kerugian senilai 4 juta rupiah yang merupakan hasil jualan nasi uduk dan tabungan milik korban. Pelaku diduga sengaja membuat korban sibuk dan merampas tasnya. Saya geser ngambil lauk kan jauh dari tas. Adik masuk berasa kok masuk kata saya gitu, jadi berasa dia masuk. Pak, balikin tas saya Pak, gitu. Saya di depan motor mau ditabrak, saya lari sebelah kiri ngandurin tangan. Berdasarkan rekaman CCTV, wajah pelaku pun terlihat jelas. Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang wanita pemilik rumah makan di Kota Makassar diteror kiriman kepala kambing. Polisi menyelidiki pelaku teror serta motifnya. Dian, pemilik rumah makan di Jalan Abdullah Daeng Sirwa, Kota Makassar, terkejut mendapati kiriman paket dari orang tak dikenal. Saat kardus dibuka, ternyata berisi bangkai kepala kambing. Kardus yang awalnya diduga paket COD diletakkan di samping pot bunga depan rumah makan korban. Khawatir mendapat teror lanjutan, korban melapor ke Mapolsek Panakukang. Setelah dikasih sama adik ipar, dia bilang ada cabin jangan sentuh, langsung hubungin
Ibu RT, takutnya kan ada apa-apa lebih berbahaya lagi kan. Kira-kira mereka datang, ternyata isinya kayak gitu. Makanya saya langsung lapor ke Polsek. Tadi baru terima laporan dari korban yang merasa dirugikan. Tadi datang ke Polsek dan sudah kita tidak lanjuti untuk menerima. Kalau tidak lanjutnya sudah didatangi, kita sudah mendatangi TKP, kemudian kita sudah melakukan penyelidikan terkait. Polisi masih menyelidiki pelaku teror tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbuni, iNews melaporkan. Seorang mama di Pasar Banjarnegara, Jawa Tengah nyaris dihakimi warga setelah ketahuan belanja menggunakan uang palsu. Aksi pelaku terbongkar atas kecurigaan pedagang. Barang bukti. Seorang mama ditangkap dan nyaris diamuk warga usai kepergok menggunakan uang palsu di Pasar Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah. Aksi pelaku dicurigai pedagang pasar yang menerima uang pecahan Rp100.000 dengan tekstur dan warna berbeda dari uang asli pada umumnya. Setelah diperiksa lebih teliti, ternyata uang tersebut diduga palsu. Pelaku pun panik berusaha melarikan diri, namun pedagang berteriak hingga mengundang perhatian warga. Diketahui pelaku menyembunyikan barang bukti di celana dalam miliknya. Dan benar didapati bahwa di sana sudah diamankan seorang perempuan dengan didapati membawa uang yang diduga palsu. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus terkait kemungkinan adanya jaringan peredaran uang palsu di wilayah Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pencuri beraksi di rumah warga di Duren Sawit, Jakarta Timur dengan melompat pagar hingga memanjat tembok. Pelaku menggasak 2 ponsel dan uang penjualan kue jutaan rupiah. Terekam CCTV, seorang pemuda ini awalnya memantau permukiman warga di Gang Ikhlas, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku kemudian memanjat tembok dan menaiki tangga rumah yang menjadi sasarannya. Tak berselang lama, pelaku turun dan kembali memanjat tembok rumah warga lainnya. Pelaku kemudian turun dengan cara melompat dari lantai 2 rumah warga dan melarikan diri. 2 telepon genggam milik warga dan uang Rp1 juta dibawa pelaku. Kejadian ini baru diketahui penghuni rumah setelah sempat terdengar suara orang terjatuh. Awalnya, korban tidak menduga jika suara ternyata pencuri yang baru saja beraksi. Bangun tapi HP-nya nggak ada di kamar atas. Nanya sama kami di bawah, sedangkan saya tidur di samping kursi panjang depan itu. Ternyata HP istri saya sama dompetnya sudah nggak ada. Dari pagi. Warga berharap kepolisian bertindak tegas agar aksi pencurian di kawasan ini tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kekerasan terjadi di pertandingan sepak bola Liga 4 zona Jawa Timur. Seorang pemain menendang lawannya di dada dan menyebabkan korban harus dievakuasi ke rumah sakit. Inilah detik-detik saat salah satu pemain klub Putrajaya Pasuruan menerjang pemain lawan dari peserta Tulungagung di Stadion Gelora Bangkalan dalam lanjutan babak 32 besar Liga 4 zona Jawa Timur. Terjangan kaki pelaku telak mengenai dada yang membuat pemain peserta langsung terkapar dan dievakuasi ke rumah sakit. Sementara wasit mengusir pelaku penendangan dari pertandingan dan dipecat dari klub Putrajaya Pasuruan. Diduga pelaku pemain Putrajaya melakukan aksinya karena emosi lantaran klubnya kalah dari Perseta Tulungagung. Selamat sore. Tadi bagaimana kondisi setelah kejadian tendangan kungfu dari pemain lawan? Sampai sekarang dada saya masih sakit, nyeri. Kedua, apakah pemain bersangkutan sudah meminta maaf secara langsung ke Mas? Sudah, tapi agak tidak ada etikatnya. Gimana sekarang kondisinya dada? Boleh dilihat? Oh, seperti ini. Oke, terima kasih. Siap. Mas Firman.
Viralkan jalan rusak, seorang konten kreator diintimidasi diduga oleh keluarga kepala desa di Garut, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi.